Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Huzaimah dengan NIM 21103040007. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Pancasila. Dosen pengampu Ibu Erniwati M. Hum. Saya akan menjelaskan dua materi. Materi ke-1 Sistem Sosial Budaya, materi kedua Sistem Ekonomi. 1. Sistem Sosial Budaya. Menurut Tatang M. Amirin, sistem berasal dari bahasa Yunani yang berarti suatu hubungan yang berlangsung di antara satuan atau komponen-komponen secara teratur. Sosial berarti segala sesuatu yang beralian dengan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang atau sekelompok orang yang di dalamnya sudah tercakup struktur, organisasi, nilai-nilai sosial dan aspirasi hidup, serta cara mencapainya. Sedangkan budaya berarti cara atau sikap hidup manusia dalam hubungannya secara timbal balik dengan alam lingkungan hidupnya yang di dalamnya tercakup segala hasil dari cipta, rasa, karsa, dan karya, baik yang fisik materi maupun ideal dan spiritual. Manusia memiliki warisan-warisan genetik yang berbeda dari jenis makhluk lainnya. Warisan genetik manusia memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengembangkan warisan-warisan budaya yang sangat beragam. Sejak semula meliputi dimensi-dimensi sosial dan budaya, yang kemudian membangun sistem sosial budaya bagi kelangsungan dan pengembangan kehidupannya. Perkembangan sistem sosial budaya sangat berhubungan dengan keadaan wilayah dan kewilayahan sosial dan budaya. Kependudukan unsur-unsur kebudayaan yang mengandung hasil kebendaan dan pemikiran manusia dalam masyarakat. Organisasi-organisasi sosial dan lembaga-lembaga sosial budaya. Dalam sistem sosial budaya yang kompleks itu, manusia dalam sistem sosial budaya terlalu beragam sehingga membutuhkan konseptualisasi, model-model, dan kategori makna dan simbol tindakan manusia. Dalam sistem sosial dan sistem budaya, konseptualisasi dalam suatu bangsa akan menyediakan peluang yang berharga bagi bangsa tersebut untuk melihat, menghargai, menentukan langkah-langkah dan tindakan konkret dan ideal, sehingga bangsa tersebut lebih mudah memantapkan perjalanannya, meraih cita-cita bersama. Konseptualisasi ini mengajukan sistem sosial budaya di Indonesia yang terdiri dari 5 sistem sosial budaya yang lahir dan berkembang dari sumber-sumber pengalaman bangsa Indonesia selama ratusan tahun. Baik, saya akan menjelaskan pemateri 2, sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas persoalan pengambilan keputusan dalam tata susunan organisasi ekonomi untuk menjawab persoalan ekonomi untuk mewujudkan tujuan nasional suatu negara. Sistem ekonomi adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Macam-macam sistem ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-menurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Ciri dari sistem ekonomi tradisional: 1. Teknik produksi dipelajari secara turun-menurun dan bersifat sederhana. 2. Hanya sedikit menggunakan modal. 3. Belum mengenal pembagian kerja. 4. Masih terikat tradisi.
2. Sistem ekonomi pasar liberal atau bebas adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi, diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Ciri dari sistem ekonomi pasar adalah 1. Setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang atau modal. 2. Setiap orang bebas menggunakan barang, jasa yang dimilikinya. 3. Aktivitas ekonomi ditunjukkan untuk memperoleh laba. 4. Suatu aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat. 5. Persaingan dilakukan secara bebas. 3. Sistem ekonomi komando terpusat adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Pada sistem ini, pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi dengan cara atau metode bagaimana tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Ciri dari sistem ekonomi pasar adalah 1. Semua alat dan sumber-sumber dikuasai pemerintah. 2. Hak milik perorangan tidak diakui. 3. Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. 4. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. 4. Sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi pasar dan terpusat, di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Ciri dari sistem ekonomi campuran adalah 1. Merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. 2. Barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. 5. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial, berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya, yang mendasari paradigma pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial. 1. Pendekatan pembangunan pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu ekonomi dan sosial di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.